Masuk ke bab 2, yaitu sebab persebaran fauna di Indonesia dan dunia. Kita akan membahas lebih spesifik mengenai fauna atau hewan. Kita mulai dari persebaran fauna di dunia. Fauna dibagi menjadi 6 kawasan atau zona. Pembagian 6 kawasan atau zona ini dilakukan oleh Wallace. Ini merupakan gambar pembagian dari 6 kawasan atau 6 zona. Ada zona Nearktik di kiri atas, yaitu di benua Amerika Utara. Dan kemudian di bawahnya ada Neotropik, yaitu di bagian Amerika Selatan. Dan ada Palearktik yang mencakup wilayah Eropa dan Asia. Kemudian Ethiopian mencakup wilayah Afrika, dan Oriental mencakup wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara, dan sebagian wilayah Indonesia. Kemudian yang terakhir ada kawasan Australis atau Australian, yaitu mencakup wilayah Australia dan wilayah Papua serta Papua Nugini. Jadi ada 6 kawasan atau 6 zona dari fauna, dibedakan menjadi 6 kawasan. Jabarannya ada Palearktik, Ethiopian, Oriental, Australis, Nearktik, dan Neotropik. Yang pertama adalah zona Nearktik. Zona Nearktik membentang dari Arktik Utara di Kanada ke dataran tinggi di Meksiko Tengah termasuk Greenland. Kalkun, antelop, burung biru, bison, karibau, muskok, salamander, dan tupai Amerika Utara. Ini adalah contoh fauna di Nearktik, kawasan yang berada di Amerika Utara. Kemudian zona Neotropik. Zona Neotropik terbentang dari Meksiko Tengah hingga Amerika Selatan. Nah, banyak yang tertukar antara Nearktik dan Neotropik. Untuk membedakannya seperti ini. Pada zona Neotropik, itu dilalui oleh garis khatulistiwa, sama halnya dengan Indonesia. Maka, di bagian Neotropik atau Amerika Selatan, memiliki iklim tropis, hingga dinamai Neotropik, tropis. Begitu halnya dengan Nearktik. Dia dekat dengan daerah Arktik, makanya Nearktik. Itu untuk membedakan mana Neotropik dan Nearktik. Fauna wilayah Neotropik. Ada alpaka, armadillo, terenggiling, kukang, lama, dan piton. Jika kalian perhatikan di sini, kalian akan menemui kemiripan antara alpaka dan lama. Tapi ada hal yang membedakan. Ada 2 hal yang membedakan, atau kalian bisa melihat 2 hal ini sebagai pembeda. Yang pertama adalah telinga. Jika kalian melihat telinga dari alpaka, telinganya lebih kecil, sedangkan dari lama memiliki telinga yang lebih panjang. Yang kedua adalah bulu di kakinya. Jika kalian perhatikan, lama memiliki sedikit bulu atau bulunya lebih tipis daripada bulu kaki di alpaka. Itu digunakan sebagai pembeda antara lama dan alpaka. Kemudian, ada kemiripan juga dengan armadillo dan terenggiling. Untuk membedakannya sangat mudah, yaitu perhatikan telinga. Yang ada telinganya adalah armadillo, sedangkan terenggiling tidak ada telinganya. Bagian zona Australis. Zona Australis ini meliputi benua Australia, New Zealand, dan sebagian wilayah Indonesia serta Papua Nugini. Wilayah Indonesia yang mencakup adalah daerah Papua, Maluku, Lombok, dan Nusa Tenggara, serta beberapa kepulauan di daerah Pasifik. Contoh kiwi, koala, opsum, kanguru pohon, kakak tua, kasuari, Tasmania devil, kanguru. Ini adalah contoh fauna Australis. Dan zona Palearktik. Zona Palearktik merupakan daerah fauna terbesar atau kawasan fauna terbesar, mencakup Eropa, Rusia, Asia Tengah, Asia Timur, Maroko, Afrika, dan di Timur Tengah. Oke, ini fauna di wilayah Palearktik. Ada panda, rusa kutub, dan beruang kutub. Dia fauna oriental. Fauna oriental membentang dari Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga bagian Asia Timur, sebagian. Termasuk di bagian Indonesia, yang juga sebagian, tidak semuanya. Yang mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Ini adalah contoh fauna dari fauna oriental. Ada badak, gajah, anoa, orangutan, bekantan, harimau, tapir, kera, komodo, dan babi rusa. Kemudian zona Ethiopia.
Zona Ethiopia mencakup wilayah Madagaskar, Afrika, dan bagian Timur Tengah. Ada jerapah, burung unta, zebra, singa, gorila, unta. Nah, unta ini masih satu keluarga dengan ilama dan juga alpaka. Makanya mereka mirip. Dan ada gajah, citah, simpanse, dan ada kuda Nil. Ini adalah zona di bagian Ethiopian, faunanya. Ada kesamaan antara zona oriental dan Ethiopian. Ada dua hewan yang sama, yaitu gajah dan badak. Oke, kita perhatikan apa bedanya kedua hewan ini. Jika kita perhatikan gajah dulu. Jika gajah di oriental dan gajah Ethiopian memiliki perbedaan pada telinganya. Gajah oriental memiliki telinga yang lebih kecil daripada gajah di bagian Ethiopian. Kemudian pada badak oriental dan Ethiopian yang membedakan adalah banyaknya cula. Badak berada di oriental memiliki cula 1 atau bercula 1, sedangkan di Ethiopian bercula 2. Kita masuk ke persebaran fauna di Indonesia. Kalau tadi kita sudah membahas fauna di dunia yang dibagi menjadi 6 kawasan, sekarang kita masuk ke fauna di Indonesia yang dibagi menjadi 3 kawasan. Ada kawasan oriental atau asiatis, dan ada kawasan endemik atau peralihan, serta kawasan australis. Nah, kawasan-kawasan ini dibagi oleh garis Wallace dan garis Weber. Kadang ini juga tertukar, mana yang Wallace, mana yang Weber. Ada 2 tips untuk menghafalkannya. Yang pertama, lihat huruf setelah huruf W, Wallace, Weber. Untuk Wallace, huruf setelah W adalah A, yang secara alfabetik berada di urutan pertama. Oleh karenanya ditaruh di bagian kiri, Wallace. Kemudian Weber, huruf setelah W adalah E, secara alfabetik setelah huruf A. Makanya ditaruh di sebelah kanan atau di setelah Wallace. Cara yang kedua, tips kedua adalah kebalikan. Maksud kebalikan gimana? Garis Weber berada di timur, sedangkan bagian barat dipisahkan oleh Wallace. Barat Weber, Weber, barat Weber. Jadi garis Weber memisahkan zona timur, bukan zona barat, kebalikan. Pembagian zona-zona ini juga dilakukan oleh Alfred Russel Wallace dan Mark Carl Weber. Sama halnya dengan yang pembagian di kawasan dunia. Nah, ini contoh-contoh ilustrasi dari hewan-hewan yang ada pada masing-masing zona di Indonesia. Hewan bagian barat yaitu ada harimau, beruang, gajah, badak, orangutan, dan primata. Hewan di bagian barat ini cenderung menyerupai dari kawasan zona oriental. Jadi tipikalnya sama dengan kawasan Asia oriental. Atau sering disebut sebagai hewan endemik atau peralihan. Ada 4 hewan khas, yaitu komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Bagian timur, ini mirip dengan hewan australis. Ada kanguru, kasuari, dan burung cendrawasih. Sekian penjelasan mengenai persebaran fauna di Indonesia dan di dunia. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas persebaran flora di Indonesia dan di dunia. Sekian dan terima kasih. Glory Geografi.